adik-adik yang di rumah, adik-adik yang di rumah, kabarnya semua. Om dan Tante yakin dan percaya pasti adik-adik yang di rumah semua sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan memulaikan ibadah Aukids kita. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, nanti Om akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami anak-anak-Mu akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan menuntun, Tuhan yang menyertai jalannya ibadah kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik yang di rumah, kita mau saling sapa ya dari rumah masing-masing. Kita mau angkat pujian kita. Halo, hello, ola, ola. Kita mau sapa teman-teman kita yang di rumah ya. Masih semangat untuk memuji Tuhan ya. Nah, kita yakin dan percaya kita anak-anak Tuhan, kita mempunyai masa depan yang penuh dengan harapan. Lebih semangat lagi kita angkat lagu pujian kita semua. Semuanya tepuk tangan ya. Tepuk tangan di atas kepalanya. Haleluya. Percaya Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Dan terus berteduh, mengejar semua cintaku, mengejar semua cintaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan jamin hidupku, asal ku tetap
masa depan yang penuh dengan harapan. Siap-siap semuanya ya, katakan Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus berteku, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Sama-sama katakan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Semuanya tepuk tangan di atas kepala, ayo. Ku punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari, bukan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Haleluya. Puji Tuhan. Mari adik-adik di rumah, kita sebentar lagi mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau panggil Tuhan untuk tetap tinggal dalam kehidupan kita. Kita mau panggil Tuhan untuk tinggal diam dalam hati kita. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Yesus. Mari Tuhan datang penuhi kami. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang.
tinggal diam dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar Bapa, kami boleh dengarkan firman-Mu. Biar firman yang disampaikan itu tumbuh, berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Biar firman yang disampaikan memimpin kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Jadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo semuanya, puji Tuhan kita boleh bertemu lagi, kita boleh mengikuti atau kita boleh diberikan kesempatan lagi untuk beribadah. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Sekalipun ibadah sekolah minggu kita masih online. Dan puji Tuhan, Om Rizky percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Nah, pada saat ini kita akan sama-sama belajar tentang Yesus dibaptis. Di dalam Matius pasal yang ketiga, kita buka Alkitab kita. Di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi, Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Yesus lebih dalam lagi memulai aktivitas pelayanannya, atau sebelum Yesus lebih dalam lagi, ia memulai misi Allah atau menjalankan misi Allah yang ada di dunia ini pada waktu itu, ia terlebih dahulu dibaptis oleh Yohanes. Nah, baptisan yang dilakukan oleh Yesus atau yang dilakukan oleh Yohanes ini melambangkan sebuah pertobatan atau penyucian dari segala dosa. Nah, jadi kita bertanya, Yesus kan tidak berdosa, Yesus kan Tuhan, Yesus kan itu suci. Kenapa perlu dibaptis pertobatan? Kenapa dia perlu disucikan? Nah, mungkin kita bertanya-tanya seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak berdosa. Lalu kenapa Yesus ingin tetap dibaptis? Nah, kita belajar bersama-sama kenapa Yesus tetap akan dibaptis atau tetap melakukan pembaptisan sekalipun dia tidak berdosa, sekalipun dia kudus. Kenapa seperti itu? Yang pertama, kita perhatikan di ayat yang ke-15 dalam Matius pasal yang ketiga. Kita belajar bersama-sama kenapa Yesus tetap dibaptis padahal dia Allah yang suci, Allah yang tidak berdosa. Yang pertama, di ayat yang ke-15 kita baca sekali lagi. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Yang pertama kita belajar, Yesus tidak berdosa, Yesus itu suci, tapi tetap ia mau dibaptis. Karena yang pertama, karena ia mau menggenapkan rencana Allah di dalam hidupnya. Karena dia mau mentaati Tuhan. Karena dia mau menggenapkan kehendak Bapa di sorga di dalam kehidupannya. Nah, Yesus itu adalah Allah, anak Allah yang begitu taat.
kepada Bapanya. Nah, biarlah kita juga sebagai orang-orang yang percaya, adik-adik dimanapun kita berada, kita mau belajar taat akan apa yang Tuhan katakan. Akan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan yang kita dengar lewat om-om dan tante. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari di rumah. Mari kita mau taati semuanya. Kita mau ikuti teladan sama seperti Kristus. Dia taat, dia menggenapi, dia senantiasa mendengarkan apa yang difirmankan oleh Bapa di sorga untuk dia jalankan. Nah, biarlah kita dimanapun kita berada, kita menjadi orang-orang percaya yang taat. Orang-orang percaya yang senantiasa mengasihi Allah dengan melakukan perintah-perintah Allah. Firman Tuhan juga berkatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Berarti kalau kita mengasihi Allah, kita mentaati juga setiap perintah-perintah. Seperti Yesus yang mentaati Bapa di sorga dengan dia tetap dibaptis. Nah, adik-adik tahu bersama dibaptis dengan cara apa? Dicelupkan ke dalam air, lalu diangkat kembali, itu melambangkan pertobatan, melambangkan kita harus meninggalkan sifat-sifat lama kita. Kita harus meninggalkan sifat-sifat kita yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Yesus adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang suci. Dia tetap mau dibaptis. Dia tidak melakukan pembaptisan karena dia mentaati Allah. Di ayat yang ke-15. Nah, yang kedua, kita belajar bersama-sama. Dalam ayat yang ke-17. Kita lihat ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, pelajaran yang kedua yang kita bisa belajar pada saat ini adalah melalui baptisan, Allah ingin memperkenalkan anaknya kepada banyak orang melalui Yohanes. Bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah, kita buka 3 ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, di ayat yang ke-11 yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis ini adalah Yesus. Nah, melalui baptisan ini Allah ingin memperkenalkan bahwa inilah anak Allah yang akan menjalankan misi Allah. Misi Allah yang ada di dunia ini adalah apa? Penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, kita tahu bersama penebusan atau penyucian dosa itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus saja. Nah, keselamatan yang dikaruniakan kepada kita itu hanya bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, melalui baptisan ini Allah ingin memperkenalkan inilah anak Allah yang akan menyampaikan misi Allah di dalam dunia ini, yaitu apa? Menyelamatkan setiap orang yang tentunya yang percaya kepada Tuhan. Nah, dia memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah melalui apa? Yohanes. Nah, dia pakai Yohanes untuk memperkenalkan anak Allah. Om yakin dan percaya tidak hanya Yohanes Pembaptis yang dipakai. Kita juga bisa dipakai untuk senantiasa membawa kabar baik dimanapun kita berada. Baik di rumah kita, di tempat kita bergaul atau bersama dengan teman-teman kita. Kita bisa memperkenalkan ini loh. Kita bisa memperkenalkan Yesus. Kita bisa membawa kabar baik firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita bisa membawa bahwa ini loh Yesus yang sudah menyelamatkan saya. Yesus yang sudah mengaruniakan keselamatan kepada saya. Nah, saya yakin dan percaya, Om Rizky yakin dan percaya kita pasti jadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Jadi pada saat ini atau di hari ini kita ngambil suatu pelajaran
tentang baptisan yang dilakukan oleh Yohanes terhadap Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus mau tetap dibaptis karena dia mentaati Allah. Pelajaran yang kedua, lewat baptisan Allah ingin memperkenalkan anaknya kepada banyak orang melalui Yohanes bahwa ia akan menjalani misi Allah di dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Om Rizky berdoa supaya firman Tuhan yang diberitakan itu boleh tertanam, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus senantiasa memampukan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami belajar untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Kami juga belajar untuk senantiasa boleh menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan kabar baik, untuk memperkenalkan Kristus dimanapun kami berada. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa memampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, keluarga mereka diberkati Tuhan, studi mereka diberkati Tuhan, bahkan masa depan yang penuh harapan Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan mereka. Apa yang kami inginkan, apa yang kami gumulkan, kami percaya Yesus adalah jawaban di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.